Di sini saya punya contoh bacaan dari halaman belakang buku yang sudah saya salin ke kertas biasa supaya bisa ditandain. Nah, cara menandainya itu seperti ini. Setiap ada koma, kita kasih garis miring 1. Kemudian kalau ada titik, kita kasih garis miring 2. Supaya ketika kita baca, kadang itu dari jauh itu kita bingung gitu ya. Itu tuh koma atau titik gitu ya. Jadi, sebaiknya kita kasih tanda seperti ini ya. Nah, sebelum kita mengisi suara, ada baiknya kita memahami dulu isi teks yang akan kita baca, supaya membacanya nanti lebih maksimal gitu ya teman-teman. Nah, ini saya contohkan saja, ini kan buku mengenai keuangan ya. Jadi kita bawakannya itu bisa dengan nada senang, gembira, atau serius gitu ya teman-teman. Contohnya kalau dengan nada senang atau gembira itu seperti ini. Pada tahun 1997, buku Rich Dad Poor Dad karya Robert membuat para pembaca tertegun. Buku itu mengklaim rumah Anda bukanlah aset. Seiring dengan berkumandangnya protes dari seluruh penjuru dunia, buku itu menjadi buku terlaris internasional. Salah satu buku terlaris selama jangka waktu terpanjang dalam sejarah New York Times. Nah, jadi tipsnya untuk membaca seperti itu tadi teman-teman. Pertama kita bacanya tuh sambil senyum yang lebar, sampai kelihatan giginya gitu ya teman-teman. Kemudian kita tekan sebagian nada itu di bagian yang seperti nama orang, atau pernyataan, atau kalau ada kalimat yang sekiranya dominan gitu ya, seperti berkumandangnya protes. Nah, kita bisa tekan di protesnya, misal berkumandangnya protes dari seluruh penjuru dunia. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi terserah kita mau tekankannya tuh di mana ya. Nah, terus saya contohkan untuk satunya tuh yang serius gitu ya. Pada tahun 1997, buku Rich Dad Poor Dad karya Robert membuat para pembaca tertegun. Buku itu mengklaim rumah Anda bukanlah aset. Seiring dengan berkumandangnya protes dari seluruh penjuru dunia, buku itu menjadi buku terlaris internasional. Salah satu buku terlaris selama jangka waktu terpanjang dalam sejarah New York Times. Nah, bisa dibaca seperti itu ya teman-teman. Kalau nadanya serius seperti tadi, wajah kita juga ikut serius. Nah, tipsnya untuk membaca teks seperti ini tuh teman-teman. Pertama, saya tuh biasanya minum air hangat dulu ya, bisa teh hangat, atau air jahe hangat, atau air putih hangat. Kemudian jangan lupa untuk siapkan teksnya seperti ini yang sudah ditandai. Dan kalau bisa ada pop filter. Pop filternya itu seperti ini ya teman-teman bentuknya. Nah, kalau ada mic-nya dia ditaruh di depan mic-nya. Kalau kita nggak punya mic, seperti saya biasanya rekaman langsung dari HP-nya. Itu pop filternya saya taruh di depan HP. Jadi sini tuh HP nanti. Tujuan penggunaan pop filter ini itu supaya suara kita terdengar lebih halus gitu ya teman-teman, karena disaring oleh pop filternya. Jadi nggak langsung masuk ke perekam suara atau mic-nya gitu ya. Kemudian tipsnya teman-teman jangan terlalu jauh atau jangan terlalu dekat sama perekam suara atau mic-nya. Tapi juga menyesuaikan sih, ada beberapa tipe mic yang lebih bagus kalau dekat, dan ada juga yang lebih bagus jika tidak terlalu dekat gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang pengen dubbing atau voice over video YouTube-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes.